Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, salam merah putih. Oke teman-temanku, di pagi hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim Mbah Bambang bisa menemani lagi teman-temanku, yaitu di hari Jumat berkah ini. Mudah-mudahan teman-temanku di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, pokoknya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah ini, Mbak Bambang akan menjelaskan kembali tentang minyak, ya, manfaat minyak kelapa tunggal, ya, kelapa tunggal atau kelapa nunggal. Nah, apa yang disebut kelapa tunggal dan apa yang disebut kelapa nunggal? Kenapa disebut kelapa tunggal dan kelapa nunggal? Kelapa tunggal itu kelapa, ya, yaitu pohon kelapa yang berbuah cuma satu, ya, berbuah sama satu, bukan karena tinggal satu, tapi buahnya itu cuma satu, memang satu-satunya cuma buahnya itu saja. Jadi kalau tinggal satu, tadinya banyak, kemudian mungkin diambil atau jatuh dan tertinggal satu, nah itu bukan kelapa tunggal namanya. Namun kelapa tunggal itu kelapa yang buahnya cuma satu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan? Memang susah, ya, susah. Namun tetap ada, ya, tetap ada. Walaupun susah tapi ada. Nah, Mbah pernah mendapatkan, ya, di sebuah hutan, bukan di perkebunan. Karena di perkebunan itu kebanyakan susah, memang kebanyakan subur buahnya itu banyak, ya, di perkebunan. Namun mungkin juga ada, namun kebanyakan yang tumbuh itu ada di tengah hutan dan pohonnya tinggi. Nah, kelapa tunggal yang bagaimana yang bisa diambil? Kelapa tunggal yang diambil itu bisa kelapa saja, kelapa hijau, kelapa kuning, kelapa apa sajalah. Tapi yang seperti yang Mbah katakan tadi, dia tumbuh, ya, berbuah hanya satu. Nah, letaknya ada di sebelah timur dari pohon tersebut. Kenapa harus di sebelah timur? Karena memang kepercayaan orang dulu, ya, itu kalau di sebelah timur itu sering kena matahari pagi, ya, kena matahari pagi, sehingga menghasilkan nantinya kalau diolah menghasilkan minyak yang sangat luar biasa. Itu kelapa tunggal. Nah, kalau kelapa nunggal itu bisa, ya, kelapa itu satu, namun dimasuki atau ditinggali oleh makhluk halus seperti jin, ya. Jadi jin itu manunggal dengan kelapa itu kelapa nunggal. Namun Mbah Bambang tidak membicarakan kelapa nunggal, yang Mbah bicarakan itu kelapa tunggal. Nah, manfaatnya itu apa? Memang banyak, ya. Kalau kita mendapatkan buah kelapa tersebut, itu manfaatnya luar biasa dan banyak, dan itu sudah dipercaya oleh leluhur kita, ya, sampai sekarang masih dipakai untuk sarana pengobatan. Jadi bisa untuk menyembuhkan orang kesleo, yaitu dengan jalan untuk urut, ya, untuk memijat. Kemudian untuk menyembuhkan, kalau di daerah Mbah itu ada namanya sangkal putung, yaitu orang yang punya keahlian untuk menyembuhkan patah tulang, itu namanya sangkal putung. Itu juga menggunakan kelapa tunggal. Nah, itu manfaatnya sungguh luar biasa menurut Mbah Bambang, ya, untuk para ahli yang bisa untuk mengobati tersebut, ya, itu dipakai untuk membantu orang. Kelapa
minyaknya seperti ini kan. Ini sudah Mbah dapatkan ya. Minyaknya seperti ini. Jadi dalam satu kelapa itu memang nggak jadi banyak. Nah, nggak jadi banyak. Ini biasa dipakai untuk urut untuk menyembuhkan kesleo atau patah tulang. Namun Mbah bukan ahlinya menyembuhkan patah tulang. Ya. Ini cuma untuk pengobatan, yaitu untuk membantu menyembuhkan. Namun ada seram mistik dipakai untuk pelet, untuk minyak pelet. Ini minyak pelet bisa dipakai dioleskan, bisa dioleskan di alis atau dioleskan di rambut sehingga menarik lawan jenis baik perempuan maupun laki-laki. Itu yang Mbah tahu, yaitu juga bisa dipakai untuk minyak pelet. Nah, percaya atau tidak percaya silahkan dibuktikan. Untuk minyak memang minyak kelapa tunggal ini memang banyak ya yang dijual. Namun pembuktiannya susah pembuktiannya, karena kalau beli itu nggak tahu sejarahnya, asal usulnya. Bisa juga dikatakan minyak kelapa tunggal namun ternyata bukan. Namun kalau cari sendiri, dibuktikan sendiri dan dibuat sendiri, itu saya rasa lebih meyakinkan kepada kita. Nah, sebenarnya gampang juga membuatnya. Jadi cara ngambil kelapanya itu jangan sampai jatuh kawan. Jadi dipanjat, dipetik, kemudian dibawa turun sampai ke bawah, itu tidak boleh jatuh. Ya, itu wasiatnya para leluhur begitu. Namun kalau jatuh jadi bagaimana, kalau tidak juga bagaimana, Mbah itu tidak mendalami ke situ. Namun yang paling penting adalah manfaat dan gunanya saja untuk pengobatan. Itu setelah didapat, kemudian dikupas, kemudian diparut, kemudian dimasak di kuali sampai mengering dan diambil minyaknya. Jadi minyaknya enggak banyak, kecuali dapat kelapanya banyak. Tapi kalau cuma dapat satu, itu memang dapatnya juga semua sedikit. Namun satu saja susah kawan, satu saja susah sekali. Namun yang jelas ada. Ya. Untuk sarana pelet, juga Mbah bukan mentang atau bukan percaya, namun Mbah memang menghargai, menghormati kepada leluhur, ya, yang mana ini dipakai untuk minyak pelet, dan Mbah memang tidak melarang. Silakan saja kalau mau dipakai dan mau membuktikannya sendiri. Nah, teman-temanku, kelapa tunggal itu memang untung-untungan ya, untung-untungan mau mendapatkannya itu. Itu memang juga dipakai juga, minyaknya ini dipakai untuk kelengkapan mungkin kelengkapan sesajen juga bisa ya, kelengkapan sesajen. Kemudian selain dibuat minyak pelet, untuk sarana pengobatan khususnya masalah tulang, kesleo, silahkan menggunakan minyak kelapa tunggal dan buktikan sendiri. Nanti hasilnya bagaimana, namun sejarah para leluhur telah membuktikannya. Inilah minyak kelapa tunggal. Teman-temanku, mudah-mudahan di pagi hari ini, walaupun sekilas, Mbah Bambang bisa menemani teman-temanku, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jumpa kembali nanti di tengah hutan untuk ngepulang, tapi setelah sholat Jumat nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam merah putih.